Mana lagi tinggal orang ini? Hah? Mana lagi tinggal orang ini? Tahu? Tanya dulu. Orang tuh. Oh, Langsur. Siapa tadi? Orang turun tuh. Enggak, siapa tadi turun? Orang turun orang ini dipakai. Di paket. Merepet orang tuh. Tentang dasar listrik ya. Yang tahu Pak Supir. Oh ya iklan baru. Screen share. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan sedikit ya melihat gambaran terkait dengan rumus dasar listrik. Oke, rumus dasar listrik. Oke, kita sama-sama menonton videonya. Nanti kita akan diskusi. Oke, selamat menyaksikan. Hal ini berguna untuk dasar-dasar dalam bidang servis atau servis elektro lainnya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe. Oke, dasar yang paling pertama, paling dasar adalah rumus V sama dengan I dikali R. V atau biasa disebut dengan tegangan atau biasa disebut dengan beda potensial dengan satuan V, volt ya. Sedangkan arus adalah biasa disebut dengan current dalam bahasa Inggris ya, dengan lambang I, dengan satuan ampere. Sedangkan R biasa disebut dengan tahanan atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan resistansi dengan lambang R ya, dengan satuan ohm. Penulisan ohm ini biasanya ditulis seperti ini ya. Jadi jangan bingung. Ya, voltase bisa disebut dengan tegangan, bisa disebut dengan beda potensial. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya, dengan satuan V, lambang V dengan satuan volt. Sedangkan arus dalam bahasa Inggrisnya disebut current dengan satuannya adalah ampere dengan lambangnya adalah I. Dan R bisa disebut dengan hambatan atau tahanan, atau dalam bahasa Inggris disebut resistan dengan lambang R dengan satuan ohm. Jadi ketika ada menyebutkan tegangan berarti itu voltase ya. Jadi ketika menyebutkan resistansi berarti itu adalah hambatan. Kita pelajari dulu apa itu arusnya. Arus listrik ya. Arus listrik adalah perpindahan sejumlah elektron dari titik A ke titik B. Ya, elektron. Dengan satuan elektron adalah coulomb. Arus ya, atau disebut I dengan jumlah elektron atau coulomb ya dibagi dengan waktu. Ya. Jadi jika perpindahan dari A ke B elektronnya sebesar 1 coulomb ya, jika waktu 1 detik berarti arusnya sebesar 1 ampere ya. Di perbatasan. Oke, kita lanjut ya. Voltase ya. Voltase ini adalah beda potensial ya. Hal yang mempengaruhi voltase adalah kecepatan dari arus ya. Bandingkan seperti ini. Katakanlah ini adalah voltase ya. Ketika voltase tinggi, elektron akan semakin tinggi karena kebanyakan jika jalan itu menurun, kendaraan akan makin cepat. Jadi semakin tinggi voltase, semakin curang atau beda potensi. Oke, NI
Oke, Mas. I ini adalah kuat arus listrik. Kuat arus listrik. Jadi kalau harus kita bayangkan jalan tersebut ya banyak elektron yang mengalir. Sedangkan R ada hambatan yang listrik. Fungsi dari hambatan adalah untuk menghambat arus listrik, ya. Sehingga menyebabkan rumus V I dikali R, atau voltase sama dengan I dikali R, atau dengan voltase dibagi R, atau sama dengan voltase dibagi I. Ya, ini adalah mutlak, ya. Oke, sedikit lagi nih ya, soalnya ini yang sering membingungkan ya, ketika saya ada orang yang belajar ya di sini, kadang dia kebingungan. Kadang saya menyebut tegangan, kadang saya menyebut voltase, kadang saya menyebut current, ampere, gitu. Tegangan ya, itu dalam bahasa Inggrisnya adalah voltase. Dalam penulisan rumus itu ditulis dengan V, ya, ditulis dengan V. Ya, penulisan adalah V. Ya, jika 5 volt berarti 5 V, seperti itu. Sedangkan arus dalam bahasa Inggrisnya adalah current. Penulisan rumus adalah I. Ya. Tapi satuannya adalah ampere. Penyebutan penulisan satuan itu dengan A. Ya. Jadi jika ada arus sebesar 10 ampere, ya, bukan 10 I ya, tetapi 10 A. Seperti itu. Ini yang kadang membingungkan ya. Sedangkan hambatan dalam bahasa Inggrisnya disebut resistansi. Dari. Dalam penulisan dalam sebuah rumus itu disebut dengan R. Ya. 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 Tetapi ditulis dengan 100 ohm. Ya, ini adalah lambang ohm. Oke, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke P ya. P ini adalah penulisan dalam rumus ya. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya adalah power, dalam bahasa Indonesianya adalah daya, ya. Satuannya adalah watt. Lambang penulisan satuan adalah W. Ya. Kalau di sini P sama dengan ya, power sama dengan V kali I. Ya. Katakanlah voltasenya 220 volt, ya. Ampernya sama dengan 2 ampere, ya. Oke, perhatikan ya. Sedangkan ini I, tulisan dalam rumus satuannya adalah A, ini sama V, ya, ini P berarti sama dengan 220 dikali 2 dengan 440 watt. Ya, bisa dibayangkan ya. Berarti ini adalah listrik rumah yang kapasitasnya 450 ya. Karena pembulatan ya. 450 watt. Nah, listrik rumah 220 volt. Watt arusnya sebesar 2 ampere. Jadi daya dari listrik rumah adalah 440 watt realnya. Tetapi dalam sehari-hari kita bisa menyebutkan 450 watt ya. Oke, ini adalah rumus dasar yang mutlak pada elektro ya. Jadi untuk mencari berapa arusnya, berapa tegangannya, kita hanya bisa menggunakan beberapa parameter saja. Katakanlah jika kita ingin mencari voltase, ya, jika kita ingin mencari voltase, kita bisa menggunakan kombinasi beberapa rumus ini, ya, seperti V sama dengan R dikali I
I, ya, I dikali R, ini, atau sama dengan jika kita ingin mencari P ya, atau watt, kita bisa menggunakan rumus dikali I atau jika kita ingin membuat arus, kita bisa menggunakan rumus IF jika kita ingin mencari F, kita bisa menggunakan rumus V dibagi I. Jika kita paham tentang rumus ini, kita bisa mencari dan menghitung kombinasi dalam bidang listrik dan elektro ya. Jadi ini adalah dasar elektro yang wajib diketahui. Oke, bagaimana dengan mAh ya atau milliampere hours ya, pada baterai itu kadang ada mAh ya. Seperti ini 2300 mAh. mAh ini ya, katakanlah di sini 2300 mAh. mAh ini berarti ya baterai ini bisa mengalirkan arus besar 2300 ya miliampere selama 1 jam ya, atau 2,3 ampere selama 1 jam. Seperti itu. Oke, baik. Berarti sama-sama telah kita nonton tadi terkait dengan penjelasan rumus dasar dari daya listrik. Oke, dari video yang telah kita nonton tadi, itu tolong dibuatkan terkait dengan intisari atau yang bisa Anda ambil seperti apa terkait dengan beberapa penjelasan yang sudah kita sama-sama menontonnya. Jadi untuk bukan tugas, jadi Anda cukup menuliskan mungkin 2 atau 3 paragraf atau ditulis di kertas, nanti difotokan dikirim ke WA Bapak. Dengan ini ada pertanyaan? Tugasnya apa, Pak? Ada pertanyaan? Boleh, Pak. Silakan. Ada, Pak. Tugasnya gimana, Pak? Oh, nanti dikirimkan ya, Pak, ke WA. Kan tadi ada video yang sudah ditonton. Ke grup. Di Japri aja ya. Jangan di grup terlalu banyak nantinya. Iya, Pak. Jadi dari video yang sudah Anda nonton tadi, itu Anda hanya membuatkan intisari atau kesimpulan dari video tersebut. Kesimpulan mungkin ya sekitaran 2 paragraf lah. Oh, ambil kesimpulan intisari ya, Pak. Nah, berikutnya itu ditulis di kertas, ya. Berikutnya difoto dikirim ke WA Japri aja. Oke, Pak, siap. Oke. Yang lain mungkin ada pertanyaan? Ada? Kalau ada silakan. Pak, apa namanya, videonya nggak bisa di-share ke grup itu? Maksudnya biar kami, maksudnya ataupun gimana ya, biar agak mengerti sikit, karena kawan yang lain mungkin belum ini, mungkin kayaknya ada yang belum masuk juga gitu. Oke, yang lain ada lagi? Ya, Pak, di-share aja, Pak, videonya. Nah, yang paling spesial di sini tuh Minas.
mie pakai nasi yang gue pesan ini sekarang. Jadi dia tuh ada acar, ada tomat, ada pink. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini nasi gorengnya ada mie.